Boleh sambil jalan. Jadi di tengah-tengah boleh sambil jalan. Baik, kita mulai. Saya kenalan dulu. Saya Putu Putrayasa. Kurang lebih ini profil saya sekilas. Saya nulis buku. Sebelumnya saya tahun 96 itu kuliah di UGM, lalu pindah-pindah beberapa kampus, lalu terakhir berlabuh menjadi alumni ITNY. Ya, kurang lebih ini kampus ke-8 ya. Nah, ini tidak boleh ditiru sebenarnya karena saya pindah-pindah ada alasannya. Jadi kalau sama anak saya udah punya anak ya, saya bilang kalian nggak lulus kuliah sarjana, minimal master kalau zaman sekarang, kecuali juga memiliki karya besar yang bisa raih rekor muri gitu. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, ini beberapa buku yang saya tulis. Yang pertama adalah Kaya dan Bahagia Modal Ngobrol. Buku kedua adalah Desain Ulang Hidup Anda. Nah, ini dijual di Amazon sampai hari ini. Buku ketiga adalah The Millionaire Step. Buku keempat adalah 88 Tips Menghebatkan Diri. Dan buku kelima adalah 8 Kecerdasan Bisnis Properti. Buku keenam masih di kulkas, belum diterbitkan, tapi sudah selesai sebenarnya. Itu adalah Mimpi Sejuta Pengusaha. Oke, kita lanjutkan perkenalannya. Saya kenapa sampai nggak lulus kuliah pada saat itu, dikarenakan mimpi punya sekolahan. Jadi karena sekolah SD itu susah sekolah, terus kemudian akhirnya di hari terakhir pendaftaran SMP baru didaftarkan oleh orang tua saya, karena orang tua nggak mampu, jadi tidak pede mau nyekolahin anak, intinya begitu. Lalu waktu SMP itulah saya bermimpi, tamat SMP itu, seandainya saya punya sekolahan, saya pasti akan mudah menyekolahkan anak-anak saya, menyekolahkan anak-anak orang-orang yang kurang mampu, dikasih beasiswa dan lain sebagainya. Dulu mimpi saya begitu. Singkat cerita, setahun nganggur, nggak sekolah tamat SMP itu nggak sekolah, jadi petani, terus kemudian cari beasiswa, dapat beasiswa. Ya, dapat beasiswa. Ini mohon maaf, kenapa baterai saya low ya? Sebentar. Oke, aman. Oke, terus tamat SMA, sekolah SMA karena beasiswa, di situ saya bercita-cita. Memperkuat cita-cita karena saya dikasih beasiswa oleh almarhum Bapak Haji Nang Agus di sekolahnya. Di situ saya bermimpi betul gimana caranya bikin sekolah. Nah, itulah ceritanya 9 tahun kemudian dari sejak saya sekolah SMA itu, saya akhirnya membuat sebuah perguruan tinggi. Dulu namanya AKMI, Akademi Komputer Mitragama Informatika. Jadi ada sisi-sisi teknoprenernya karena kampus ini adalah cabang ke-8 setelah bikin 7 toko komputer, di mana toko komputer ini dibikin ketika mahasiswa. Jadi pengusaha sejak mahasiswa. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini nanti juga bisa sambil kuliah, nilainya tetap harus bagus, bisa lulus dan bisa memulai usaha sejak mahasiswa. Itu harapan dari mata kuliah ini ya. Dan nanti ketika sudah lulus juga bisa menjadi seorang wirausaha, menciptakan lapangan kerja, ya mungkin saja membutuhkan dulu waktu untuk melamar pekerjaan, membangun karir, tetapi sambil membangun karir mungkin sudah menyiapkan modal untuk bisa menjadi seorang wirausaha. Jadi silahkan nanti hasil dari mata kuliah ini bisa dipraktekkan baik sejak mahasiswa maupun nanti setelah lulus kuliah. Kemudian saya diundang oleh Ki Kendi, sukses di usia muda bersama, mungkin teman-teman kenal Mary Riana gitu ya. Dari 4 narasumber itu yang paling terkenal Mary Riana ya. Ada Elang Gumilang, pengusaha properti itu. Elang Gumilang itu pengusaha developer perumahan cukup besar. Terus kemudian satu lagi Febri, saya agak lupa, dia di bidang IT bisnisnya. Kemudian diundang beberapa kali di stasiun TV, salah satunya juga Pemuda Inspiratif versi Kompas TV Network, Kaya di Usia Muda versinya Metro TV, Siswa Teladan Nasional tahun 95 itu mewakili Sumatera Selatan,
terus kemudian entrepreneur paling berpengaruh di Twitter versi majalah Duit, dan sebagai entrepreneur muda inspiratif versi majalah Google. Google ya, bukan Google ya, Google. Jadi itu kurang lebih. Nah, Twitter saya kebetulan sampai hari ini masih di-follow oleh SBY ya, mantan presiden kita, dan di-follow pada saat beliau menjadi presiden. Kemudian saya mengambil beberapa pendidikan. Jadi saya bukan tidak lulus kuliah bukan karena malas belajar, karena pada dasarnya saya juga belajar sampai di Amerika. Saya suka belajar ke Singapura, mengambil berbagai macam training ya yang ada di sini, dan saya juga mengambil berbagai macam sertifikasi. Salah satu yang related di sini adalah keahlian sebagai pengembang perumahan ya, yang berhubungan dengan teknik sipil. Yang lain adalah sertifikasi sebagai komisaris bank. Kebetulan saya juga komisaris bank BPR di Lombok. Kebetulan saya lahir di Sumbawa ya, lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat. Tadi yang Nusa Tenggara Timur teman-teman ya, yang dari NTT ya. Dan beberapa training di atas itu adalah training soft skill. Nanti kita akan singgung waktu kita bicara tentang skill set ya. Oke, itu kurang lebih perkenalan saya. Berikutnya tadi kita sudah ingat-ingat apa namanya, forset itu ada 4, itu yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah mindset, ya, mindset. Jadi mindset ini adalah sesuatu yang biasanya membuat orang maju atau berhenti. Jadi tombol on dan off-nya sebuah kegiatan itu ada di mindset ini. Ya, ketika kita bilang kita nggak mampu, lalu kita tidak melakukan upaya apa-apa. Tapi ketika kita melakukan saya hanya belum mampu dan saya proses belajar memampukan diri, maka biasanya kita lalu kemudian mencari cara. Pikiran kita sadar dan bawah sadar itu berusaha mencari cara. Bagaimana caranya untuk mampu. Oke, saya stop sharingnya dulu. Saya ingin lihat kondisi kelas dulu. Oke. Saya ingin tanya-tanya ngobrol nih, Mas Mukri, Fauzan, boleh sharing nggak? Kira-kira impiannya apa, Mas Mukri? Sehubungan dengan ini sekarang semester berapa, Mas Mukri? Semester 8, Pak. Oh, sudah dekat ya? Sudah skripsi? Belum, Pak. Belum ya. Sudah punya tema? Belum. Oh, belum ya. Oke, siapa tahu nanti dapat ide. Mas Mukri ada konsentrasi apa? Di kita di ininya konsentrasi apa aja? Struktur? Sipilnya umum atau kan ada struktur, hidro, transportasi? Belum, Pak. Belum sampai situ saya, Pak. Oh gitu ya. Oke. Sekarang posisi di mana, Mas Mukri? Di Jogja, Pak. Jogja ya. Aslinya mana? Sulteng. Solo? Sulteng, Sulawesi Tengah. Sulteng. Di mana Sultengnya? Di Kabupaten Buol, Pak, tepatnya. Kabupaten Buol. Oh, Buol ya. Oh, Buol itu Sulawesi rupanya ya. Sulawesi Tengah ya. Oke. Saya pernah ke sana ke Palu. Palu ya. Palu itu ya. Iya, Pak. Apa cita-citanya? Pulang kampung? Saya dengar Sulawesi Tengah lagi banyak nikel ya. Betul ya? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Katanya sekarang ini saya punya teman di Sulteng, pengusaha juga. Dia bilang ini peluangnya adalah nikel. Nikel ya, Pak. Iya. Apa namanya? Ada ide tentang nikel, Mas Mukri? Nikel itu apa manfaatnya? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Belum tahu ya. Oke, thank you, Mas Mukri. Ya. Saya coba tanya ke Mbak Anggraini. Boleh on cam, Anggraini? Oke. Thank you, Mas Mukri. Mbak Anggraini di mana? Di Jogja, Pak. Jogja. Aslinya mana? Kayak nama Manado ya? Betul ya? Aslinya
Sorry, sinyal agak kurang bersahabat kayaknya ini. Iya, Manado, Pak. Manado ya, oke. Saya pernah beberapa kali ke Manado, namanya Ringkuangan ya. Itu nama marga ya? Itu Oke. marga, Pak. Marga ya, oke. Dari Manado kira-kira apa peluang bisnis yang menarik, Mbak Anggraini? Oke, nggak apa-apa. Opcam, Opcam tidak apa-apa. Oke, silakan. Apa Kalau kira-kira peluang dari Manado? Kira-kira tadi dari Sulawesi Tengah banyak nikel. Terus kemudian dari apa namanya Manado apa? Dabu-dabu yang saya senang. Apalagi kira-kira peluangnya? kalau di Manado lebih ke Wisata? lautnya sih, Pak. Laut ya. Ya, wisata. 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 Kalau di daerah saya kayak keripik gitu. Hortikultura, tanaman hortikultura. Oh, jadi nggak dekat laut? Dekat laut nggak? Iya, Pak. Dekat laut ya? Enggak, Pak. Kalau daerah saya jauh dari laut. Oh, jauh dari laut ya. Jadi hortikultur. Jagung masuk nggak di sana? Ini nggak ada nggak jagung? Iya, masuk. Jagung, kelapa? Tapi kalau kelapa dekat laut ya? Kelapa enggak. Enggak ya? Iya, Pak. Oke. Baik, kita sekarang Iya, Pak. ketemu kata jagung dan nikel. Ya, kita ketemu kata jagung dan nikel. Thank you, Mbak Anggraini. Kita coba ke Mas Febriano Sema. Silakan on cam sejenak, Mas Febriano Sema. Pak. Dari mana ini Mas Febriano Sema? Kalimantan NTT, Barat, Kak? Pak. Oh, Kalimantan Barat. Ya, Pak. Di mana Kalimantan Barat? Kabupaten Skadau, Pak. Oh, Skadau. Saya pernah ke Ketapang, Sintang, Kuburaya, Singkawang. Sintang enggak jauh, Pak. Hah? Kalau ke Sintang enggak jauh. Oh, dari Sintang dekat ya, Skadau ya? Sintang dekat ya, dekat Skadau ya? Dekat, Pak. Oh, iya, ada bandara Sintang ya? Ada, Pak. Jadi kalau sekarang terbang dari sana ke Jogja itu lewat Pontianak kah? Atau Mas langsung? Pontianak, Pak. Dari Tetap Pontianak. lewat Pontianak masih ya? Oke. Ya. Ada apa di Skadau, Mas Sema? Yang kira-kira bisa diolah? Paling Ya, perkebunan sawit, Pak. Sawit ya. Ya. Ada ide tentang bisnis tentang sawit apa kira-kira? Enggak ada, paling masuk ke perusahaan CP aja, Pak. Masuk ke perusahaan, karyawan ya maksudnya ya? Iya, ya. Oke. Oke. Karena hari ini kita judulnya entrepreneur, maka kita akan mencoba mengolah peluang-peluang yang ada di teman-teman ya. Jadi ada nikel di Sulawesi Tengah, ada jagung di Manado, ya, ada sawit di tempatnya Mas Febriano Sema ya di Kalimantan Barat. Oke, thank you Mas Febriano Sema. Selanjutnya adalah Aldian Wicaksono. Silakan on cam. Saya paham ini untuk menghemat kuota biar tidak putus-putus juga teman-teman pada off cam. Tapi kalau saya sebutkan on cam harus on cam ya. Oke, Mas Aldian Wicaksono dari mana? Dari Kebumen, Pak, Jawa Tengah. Oke, Kebumen. Cakep loh, Kebumen itu saya terakhir itu nginep di Kebumen, ada hotel besar di sana. Hotel apa ya namanya ya? Saya nggak nyangka tuh hotelnya. Hotel Mesoli. Hotel apa namanya? Mesoli. Itu di daerah kota atau mana, Pak, hotelnya, Pak? Aduh, saya kurang hafal ya, tapi saya agak kaget. Kebumen atau Gombong ya, pokoknya hotelnya ternyata gede banget gitu. Bintang 4 perkiraan saya, jadi bisa untuk wedding itu menampung ribuan orang gitu. Bagus, tamannya juga bagus gitu. Dekat rel kereta api. Oh iya, Pak, itu Hotel Mesoli gitu, Pak, di kota. Hotel Mesoli ya namanya ya? Ya.
Dari sana apa sesuatu yang produk hasil di sana yang bisa dijadikan bahan untuk entrepreneur? Kalau dari Kebumen itu sendiri mungkin yang paling menonjol dari wisata sama hasil pertanian itu mungkin, Pak. Jadi kalau untuk entertain seperti itu masih perlu digali lagi sih, karena mayoritas yang di sana itu masih kayak istilahnya pariwisata dan pertanian sama istilahnya ya. Mungkin itu aja sih Pak yang produk unggulan dari Pertanian dan pariwisata intinya ya. Jadi pariwisata itu memang menarik di mana-mana, Mas Aldian. Panggilannya siapa? Mas Aldian atau Mas Wicak? Aldian aja, Pak. Mas Aldian. Oke. Memang menarik itu di mana-mana. Hampir setiap bupati sekarang itu pingin mengembangkan pariwisata. Ini rahasia. Jadi teman-teman kalau mau dekat-dekat sama bupati, sama kepala dinas gitu ya, mulailah pandai berbicara tentang pariwisata. Jadi walaupun kita jurusan teknik sipil, kita jangan membatasi diri, jangan mau masuk kota. Ya, kita harus menjadi paham banyak hal, harus banyak baca, banyak teman, banyak diskusi, banyak network gitu. Nah, ketika kita bisa menemukan ide bagaimana membangun pariwisata di sebuah kota, ya, nanti itu akan menarik. Nah, lalu ilmu kita di teknik sipil dipakai di mana? Pariwisata butuh hotel. Nah, kita bisa bangun hotel gitu ya. Saya itu mahasiswa semester 7 ya. Ketika saya merancang kampus sendiri ya, merancang pondasinya, pokoknya sampai bangunan jadilah, RAB-nya segala macam saya rancang. Itu ketika saya di semester 7, saya tidak pakai jasa arsitek lain. Tapi kembali adalah mari kita mencoba menghubungkan apa yang lagi trending, apa yang lagi hits dengan keahlian kita gitu. Keahlian kita di teknik sipil. Kita bisa bikin jalan, kita bisa bikin jembatan, kita bisa bikin bangunan gitu ya. Hubungkan dengan pariwisata misalnya gitu ya, tadi Mas Aldian. Ya, jadi jangan kita masuk kota langsung masuk di kotak sempit ide, gagasan gitu ya. Gagasannya harus luas. Mas Aldian pernah bermimpi, punya impian? Kalau untuk saat ini mungkin bareng teman-teman, mungkin dari teman-teman SMA pingin kayak startup seperti itu, Pak. Oke, startup seperti apa? Bisa kasih gambaran? Jadi startup kayak kemarin kayak diskusi ringan. Jadi kayak kan membantu para pengusaha untuk istilahnya ikut lelang seperti itu, Pak. Jadi nanti kita buat semacam website atau semacam website, nanti bisa perusahaan atau bagian yang ingin mendirikan bangunan bisa masukkan dokumen-dokumen di situ, nanti untuk siapapun yang berminat ingin mengikuti lelang ini silakan kayak menghubungi piket ini, nanti kita yang menyambungkan seperti itu, Pak. Sorry, bisa dengan bahasa yang lebih sederhana? Problem apa yang ingin diselesaikan? Nah, gitu. Jadi seorang entrepreneur harus berpikir begitu nih. Mirip sebenarnya dengan kita nyusun skripsi. Nanti skripsi itu juga berangkat pemikirannya dari latar belakang masalah. Lalu kita rumuskan masalahnya. Kurang lebih begitu ya. Nah, sama. Ketika bikin startup juga sama. Problem apa yang lagi ada dari para pengusaha apa yang diharapkan? Properti. Ya Pak, kayak penghubung seperti itu Pak. Penyambung antara pihak yang mempunyai tujuan untuk mendirikan sesuatu dengan yang mempunyai istilahnya jasa untuk mendirikan bangunan itu Pak, kayak penghubung seperti itu. Jadi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan kesulitan mencari kontraktor misalnya, kesulitan mencari arsitek, kesulitan mencari bahan bangunan gitu ya, kurang lebih gitu ya. Kita yang merekomendasikan seperti itu. Oke, lalu kemudian kita sebagai pembuat startup membangun database siapa yang bisa menyediakan jasa-jasa itu, misalnya jasa kontraktor, jasa desain, gitu ya, kurang lebih gitu nggak? Kurang lebih seperti itu Pak ya Pak. Ya startupnya ya. Oke, keren. Artinya begini, startup itu bisa dimulai dari melihat masalah yang ada di masyarakat, ya, lihat masalah yang ada di masyarakat. Kadang-kadang di ceruk pasar yang sangat sempit, ya. Siapa yang menyangka Nadiem Makarim bisa membangun dari ceruk pasar Gojek, tukang ojek gitu kan, tukang ojek dia ceruk pasarnya. Nah, kalau Mas Aldian Wicaksono dari ceruk pasar para
orang-orang yang mau mendirikan bangunan. Itu ceruk pasar yang mau diincar gitu ya. Kenal lebih sama Aldian ya. Oke, sip, keren. Thank you Mas Aldian. Kita lanjutkan lagi. Ketika Mas Aldian sudah bermimpi sekarang untuk membuat sebuah startup, maka mari coba kita bayangkan kita semua yang ada di ruang Zoom ini mencoba menguji gagasan ini. Apa yang kira-kira Mas Aldian dan kawan-kawan pikirkan kalau kawan-kawan mau bikin startup seperti cita-cita Mas Aldian tadi? Bisa jadi berpikir, nggak mungkin. Saya nggak punya teman yang programmer. Saya nggak bisa programmer, saya nggak bisa coding. Ya kan? Saya nggak bisa bikin website misalnya. Nah, bisa jadi ini menggelayuti pikiran, menghantui teman-teman. Saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Wah, saya nggak punya modalnya. Saya bukan anak orang kaya. Ya, wah saya nggak punya kawan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebagai seorang entrepreneur, seorang calon entrepreneur, seseorang yang akan melamar pekerjaan kemanapun gitu ya, kita akan menghadapi kendala-kendala ini. Ya, biasanya itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, kita lanjutkan berdiskusinya. Di antara kalian punya nggak cita-cita atau impian, lalu ada sesuatu yang seperti berbisik di antara dua telinga Anda, ya di pikiran kita, maksudnya. Wah, kayaknya nggak mungkin. Coba Mas Aldian, coba boleh sharing. Apa yang menyebabkan kira-kira impian ini terhenti? Apa di pikiran yang menyebabkan nggak ini? Yang menyebabkan belum bergerak? Yang menyebabkan belum bergerak, yang pertama mungkin kurang pengalaman dan kurang koneksi mungkin, Pak. Oke. Dua itu. Iya, Pak. Saya tidak punya pengalaman. Saya tidak punya koneksi. Gitu kan? Ya benar, Pak. Betul. Nah, ini sebenarnya ada di setiap kepala kita. Setiap kita itu pasti di pikiran kita tuh ada ini. Setiap orang sukses pernah mengalaminya. Gitu ya. Setiap orang sukses pasti pernah mengalaminya. Oke, thank you Mas Aldian atas tadi kasusnya ya. Startup. Kita sudah ketemu startup. Begitu juga ketika Mas Mukri Fauzan tadi ya, ketika berpikir nikel, waduh saya nggak ada ide tentang itu, saya nggak punya teman, saya nggak punya pengalaman tentang itu, pasti akan begitu. Begitu juga tadi yang dari Manado, jagung misalnya, saya nggak punya pengalaman atas itu, dan lain sebagainya, saya tidak punya temannya. Nah sebenarnya kita hanya perlu mengganti kata-kata di pikiran kita, ya, mengganti kata-kata di pikiran kita menjadi yang sebelah kanan ini. Dari I am impossible atau saya tidak mungkin menjadi I am possible, saya mungkin. Dari saya tidak bisa menjadi saya belum bisa, hanya belum kok. Asal belajar bisa, gitu ya. Asal mau belajar bisa. Yang berikutnya saya tidak mampu, menjadi saya belum mampu. Nggak apa-apa, saya akan pelajari biar jadi mampu. Saya tidak punya teman. Oh, tenang, saya tinggal cari teman. Saya cari kawan. Saya belum punya modal, oh tenang, saya cari teman yang punya modal. Atau saya cari teman dulu yang membuat kita jadi mampu, bikin proposal, lalu nanti kita tawarkan proposal kepada orang-orang yang kita kira-kira mau mendukung kita dan punya uangnya. Gitu. Jadi itu tentang mindset. Jadi membereskan mindset itu adalah hal yang sangat penting. Jadi mindset itu apa? Mindset itu adalah seperangkat keyakinan, seperangkat kepercayaan yang kita miliki di dalam pikiran kita. Oke, sekarang teman-teman coba tolong tulis di chat, saya akan baca apa yang ada di pikiran teman-teman yang menyebabkan teman-teman belum bergerak. Bukan belum bergerak, tidak optimal misalnya bergeraknya untuk mencapai apa yang diimpikan. Jadi tuliskan dua. Impian saya adalah ini, ya. Yang kedua adalah apa yang kira-kira menjadi hambatan mental. Karena hambatan terbesar itu pada mental sebenarnya, bukan di luar kita tapi di dalam diri kita. Oke, sekarang mari kenalin. Ini direcord oleh Ibu Shelly tadi, dan ini akan menjadi bagian dari penilaian kita, keaktifan teman-teman dalam belajar. Tolong semuanya menuliskan apa impiannya dan apa kesulitannya, hambatan di dalam mental. Silakan, mulai. Saya tunggu ya. Tolong dijawab, apakah mengerti instruksi yang saya sampaikan?
Mengerti, Mas Pascal? Yang lain mengerti? Yang pertama, mengerti ya? Yang pertama impian. Oke, tulis impian saya adalah 1, 2, 3 misalnya. Terus kemudian 3 aja cukup. Terus kemudian hambatan mental yang saya miliki adalah, atau mental atau mindset. Hambatan mindset saya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, monggo. Boleh 5 hambatan mentalnya. Silakan, saya tunggu ya. Oke. Viana. Oh, berarti harus diketik di tempat terpisah dulu sepertinya. Di Microsoft Word misalnya, impian saya adalah 1, 2, 3, ketik. Terus lanjutannya jangan langsung dikirim. Hambatan mental saya adalah, gitu ya, mental dalam kurung mindset. Ya, hambatan mental saya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Oke, lanjut. Semua mengirim ya, anggap ini sebagai tugas di dalam kuliah ya. Mindset, kita akan belajar, kita tuntaskan mindset. Lalu kita akan masuk ke skill set. Biasanya ada juga hambatan mental, loh, saya nggak punya skillnya. Nah, kalau toolset itu alatnya, oh saya nggak punya laptop, saya nggak punya mobil, saya nggak punya motor, saya nggak punya apa, itu jadi hambatan mental biasanya. Ya, kalau dulu saya kuliah itu pakai sepeda. Awalnya jalan kaki, lalu beli sepeda. Ya, sampai semester 4 saya pakai sepeda ke kampus kemana-mana. Saya di Jogja ini pakai sepeda. Ya, tidak menjadi hambatan kok, tidak punya modal itu. Ya, saya dulu memulai usaha, sembari teman-teman menulis itu ya, saya sampaikan modal saya hanya 6 juta rupiah dari ibu saya. Ya, terus kemudian ada komputer, teman 3 juta, terus ada teman lagi 1,5 juta, teman 1 juta lagi. Jadi di total nilainya adalah 13.500.000. Itulah modal awal saya memulai usaha sampai hari ini, yang sampai dengan hari ini. Ya, kampus itu sudah jadi universitas sekarang, ada di Jogja, Jakarta, dan di Sumatera Selatan. Itu modalnya dari 13.500.000. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa jangan menjadikan kita nggak punya modal itu jadi hambatan, gitu ya. Tapi nggak apa-apa ditulis dulu kalau itu adalah hambatan mental Anda. Nanti kita bahas, ya. Saya juga dulu tidak punya teman. Saya ke Jogja juga tidak punya teman, ya. Akhirnya punya teman. Saya juga dulu nggak punya skill untuk di bidang komputer misalnya. Saya hanya bisa mengetik lewat komputer karena di sekolah saya ada pelajaran mengetik menggunakan komputer, gitu ya. Tetapi saya tidak bisa servis komputer misalnya. Akhirnya bisnis saya yang berkembang waktu itu adalah bisnis komputer. Jurusan saya teknik sipil kuliahnya. Artinya saya tidak membatasi diri saya untuk berbisnis di bidang hanya teknik sipil. Tapi teknik sipil akhirnya saya mulai tahun 2011, saya bikin perumahan. Ya, akhirnya kepake ilmunya. 2002 ilmunya saya pakai untuk bikin kampus, gitu ya. Jadi jangan batasi diri Anda dengan skill yang ada sekarang. Mumpung di Jogja, kalau yang dari luar Jogja, gali keahlian banyak-banyak, cari teman banyak-banyak gitu. Kita pinjam semua keahlian teman-teman yang lain, gitu ya. Oke. Sudah ada? Silakan dikirimkan. Marcel Manuhutu. Tolong on cam. Marcel Manuhutu bisa on cam? Oke, sepertinya tidak terdengar. Silakan Mas Dandi Pramono. Ditulis impiannya 1, 2, 3. Oke, itu impian jadi pengusaha 1 juga boleh. Pengusaha apa kalau memang sudah ada boleh. Terus nanti hambatan mentalnya apa? Mas Dandi? Bisa Iya, Pak.
Oke, silakan on cam, Mas. Yes, tinggal di mana Mas Dandi? Asal dari Sulawesi Selatan, Pak. Sekarang lagi di Jogja. Oh, oke, Sulawesi Selatan ya. Sip. Tadi sudah kirim. Jadi pengusaha apa rencananya? Pinginnya, Mas? Pengusaha properti aja, Pak, atau melihat situasi dan kondisi dari suatu wilayah, Pak. Oke. Kalau sekarang skill utama apa, Mas? Keahlian yang paling utama yang kalau dikumpulkan 10 teman, Mas Dandi itu lebih ahli daripada teman-teman yang lain. Boleh teman-teman yang mana aja. Kalau saya dulu, ternyata saya suka ngobrol. Walaupun saya kadang-kadang pendiam di depan orang banyak, tapi kalau saya udah ngobrol, saya bisa berjam-jam. Maka buku pertama saya Kaya dan Bahagia Model Ngobrol. Jadi kadang-kadang kita sesuatu yang kayaknya sederhana itu, tapi itu menjadi keahlian kita. Mas Dandi apa? Iya. Kalau saya sendiri, ya untuk sampai sini masih sama, Pak. Suka ngobrol sama mencoba untuk manage waktu keuangan dan Oke. Kalau dari keahlian ngobrol, itu kira-kira apa yang bisa menghasilkan uang? Nah, entrepreneur itu nggak jauh-jauh dari uang memang. kalau dari ngobrol itu mencoba untuk membuat orang meyakinkan orang lain atau membuat orang percaya dengan apa Tahu yang nggak cara dapat duit ngobrol, dapat duitnya banyak? Tahu nggak caranya? belum, Pak. Oke. Dulu tahun 96, berarti 26 tahun yang lalu, saya berpikir hal yang sama. Kalau dari ngobrol ini biar bisa dapat duit apa? Saya melamar jadi mentor. Pernah tahu bimbingan belajar namanya Neutron? Pernah dengar? Belum, Pak. Nah, saya melamar di bimbingan belajar, saya ditolak loh. Ternyata alasannya karena saya nggak punya motor. Saya punyanya sepeda. Jadi karena itu bimbingan belajar yang dari rumah-rumah itu. Jadi mereka takut saya terlambat kalau mengajar. Padahal nilai matematika saya A, saya belajar di UGM ya. Itu seharusnya sangat diterima, tapi ternyata alasannya karena saya nggak punya motor. Tapi ya oke, saya nggak diterima. Lalu saya cari cara, gimana ya caranya? Saya belajar jualan akhirnya. Ternyata jualan itu menyebabkan kita dibayar orang. Gitu ya. Jadi ketika saya berhasil, ternyata akhirnya saya berhasil jualannya komputer. Jadi saya pelajari produk knowledge-nya komputer, apa yang menyebabkan orang membeli komputer, lalu saya ngobrol. Saya tanya, apa namanya, sebentar ya, ada. Oke. Jadi, apa namanya, saya pelajarin apa yang menyebabkan dari ngobrol. Nah, terakhir, akhirnya saya tahu, ngobrol yang bisa dibayar mahal itu namanya motivator. Jadi ternyata ada orang yang dibayar 10 juta, 20 juta hanya dari ngomong satu hari gitu. Nah, saya termasuk yang dibayar 20 juta satu hari ketika ngomong ketika itu ya, puncaknya saya jadi motivator itu dibayar paling mahal itu 15 menit saya dibayar 15 juta ya, ulang tahun Kota Denpasar waktu itu. Jadi ternyata ada ya dari ngomong itu dibayar mahal, ternyata ada gitu ya. Nah, oke. Contoh dari kita mengenali keahlian kita, itu juga menjadi penting ya, skill utama kita apa. Jadi mindset kita adalah mengubah sesuatu yang nampak sederhana menjadi berharga. Gitu. Nah, Mas Dandi kira-kira mau jadi pengusaha, keahliannya apa yang ini, selain ngobrol? Kalau di teknik sipil, fokusnya apa yang disuka? Menggambarkah? Menghitungkah? Kalau untuk sekarang mungkin lebih ke menghitung sama mencoba untuk menggambar, karena untuk konsentrasinya saya sendiri juga masuk di bagian struktur. Oh, struktur ya. Jadi bisa bikin RAB? Bisa. Bisa. Masih belajar sih. Masih belajar, nggak apa-apa. Cari buku, cari referensi, tanya sama dosen, tanya sama senior, tanya sama orang-orang para praktisi. Caranya begitu, asah terus skillnya, lalu banyak praktek. Nah, konsepnya begitu. Ya. Betul. Oke, selamat Mas Dandi. Mudah-mudahan tercapai impiannya jadi pengusaha. Thank you. Kemudian saya mau lihat Mas Filipus Alpriyadi Junaidi. Ya, Pak. Oke, silakan on cam. Silakan cerita tentang impiannya. Selamat siang, Pak. Oke, siang. Ya, nggak, Pak. Sure. Dari mana aslinya, Mas Filipus?
Flores Pak, Labuan Bajo. Oh, itu tempat yang sangat diimpikan banyak Ya. orang ya sekarang ya. Banyak peluang di sana seharusnya. Ya, Mas Ya, Filipus, sekarang di Jogja atau di Labuan Bajo? di Jogja Pak. Oh, Jogja ya. Oke. Apa rencana kalau pulang ke Labuan Bajo? Mau rencana kalau sudah lulus mau pulang ke Labuan Bajo kah atau ke Jakarta kah atau ke Penajam Pasir Utara atau kemana? Kalau niat sendiri Pak mau bertahan di Jogja dulu, mau cari Oh, pengalaman supaya kalau pulang kampung nanti sudah ada pengalaman gitu Pak. Oke. Pengalaman apa yang pengen dicari? Khususnya di bagian keteknik sipilan sih Pak. Oke, apa itu? Seperti ya masih belajar tentang bagian-bagian khususnya aplikasi berkaitan dengan keteknik sipilan lah Pak. Lebih suka gambar, ngitung, Lebih di suka, lapangan, lebih cenderung yang mana? Atau yang lebih suka di lapangan sih Pak, atau tidak Oke. menghitung. kalau di atas Ya. di belakang meja itu menghitung, sama di lapangan ya? Sekarang Ya, konsentrasi apa? Lebih suka konsentrasi apa? Lebih ke konstruksi? Kalau untuk sekarang belum ada sih Pak. Oke. Tapi kepinginnya yang Tapi dibayangkan maunya kalau nanti kalau pilih konsentrasi itu ya Pak. ya, skillnya kalau buka usaha, kalau di kerja transport sih Pak. transport ya, jalan dan jembatan ya. Ya. Oke, good, Ya, Pak. good. Oke, yang jelas ini adalah salah satu cara mulai memfokuskan pikiran kita. Karena pikiran yang fokus itu akan lebih cepat mencapai tujuan. Makanya selalu saya tanya kan, tanya ini, tanya itu agar semakin fokus. Ya, oke. Iya Pak. Silakan ya, ditulis teman-teman yang lain yang belum menulis. Saya menyimak ini ya. Thank you, Mas Filipus. Sama-sama Thank you. Pak. Terima kasih. Baik. Ini Mas Filipus tahu sampai jam berapa kita ininya kuliahnya? 10.40 11.40 Sampai jam 10.40? 2 jam ya? Atau sampai izin jam Bu Seli sampai jam berapa? 10.55 Pak. Oh, 10.55. Baik. Thank you, Mbak Reni Dils Citraliana Bandu. Nah, ini namanya unik. Thank you, Mas Filipus. Saya langsung ke Mbak Pak. Citraliana. Ya. Oke. Citraliana. Di mana Ya, Pak. tinggal? Asli dari mana ini? Namanya unik ini. Ya, saya asli dari NTT Pak, dari Manggarai Wah. juga. Dari Manggarai ya? Ya. Guru NLP saya itu dari Manggarai, tapi tinggal di Jakarta, namanya Hindranata Nicole. Manggarai ya. Nah, Ya, jadi Pak. Manggarai cukup berkesan tuh. Saya belajar sampai di Amerika sama beliau tuh, ya. Maksudnya nama gurunya Richard Bandler, kami sama-sama satu guru di Richard Bandler, tapi saya juga belajar dari Pak Hindranata Nicole. Pernah dengar nggak nama itu? Coba cari di Instagramnya Hindranata Nicole. Hindranata Nicole. Nah, itu orang Manggarai. Nanti kenalkan diri. Saya tahu dari Pak Putu. Saya ingin sukses seperti Bapak. Nah, latihan menyapa orang, toh? Ya, Pak. Nah. Ya, Pak. Oke. Panggilannya siapa? Liana? Citra, Pak. Oh, Citra. Oke. Citra apa impiannya? Sebenarnya impiannya itu kayak setiap lihat orang itu beda-beda. Cuman yang paling bertahan itu dari dulu, dari SMA, mungkin karena lingkungan saya juga, saya sangat suka, saya sangat mau punya kayak usaha sendiri seperti toko bangunan sih Pak. Oke. Toko bangunan ya. Ya. Suka dagang ya? Suka dagang Ya, ya? Suka dagang. Karena kalau toko bangunan harus suka dagang. Ya, dan kalau toko bangunan sering terima uang itu, ya. Banyak orang bayar, setiap hari orang bayar kan. Orang beli semen. Ada keluarga yang sudah usaha di situ, toko bangunan? Iya, ada. Jadi keluarga dekat saya itu dia kerjanya di teknik sipil, tapi
usaha sampingannya dia itu punya toko bangunan gitu Pak. Oke. Jadi kelihatannya itu dia sangat sukses itu. Jadi makanya saya punya impian seperti dia. Cakep. Jadi kalau sudah punya role model, sudah punya orang di depan. Jadi katanya gini, kalau kita mau sukses, kita tinggal lihat orang di depan kita. Orangnya sukses nggak? Kalau enggak, ganti orang yang di depan kita yang sukses juga. Kalau kita pingin jadi profesor misalnya, ya, saya kebetulan pingin jadi profesor, ya saya harus lihat teman saya. Ternyata nggak lulus sarjana, berarti nggak bisa jadi profesor. Lalu kemudian saya punya penasehat seorang profesor. Jadi setiap minggu saya sekarang ngobrol dengan profesor. Nah, sama. Itu akan mendekatkan saya ke tujuan saya. Mbak Citra juga begitu. Rajin-rajin ngobrol dengan para pemilik toko bangunan di Jogja. Lalu dengan omnya itu, gitu. Jadi rajin interview. Suka menulis, Mbak Liana? Suka. Pernah menulis di blog atau apa? Dulu sih Pak, waktu saya SMA, tulisan saya pernah dimuat di kayak koran gitu Pak. Tapi cuma 2 kali. Oh, keren. Coba lihat bernas.id, Mbak Liana. Jadi gini, rahasia untuk ketemu dengan banyak orang, kita bisa belajar rahasia suksesnya. Salah satunya adalah menginterview orang, lalu dimuat interviewnya di media atau di blog. Itu strateginya. Jadi misalnya punya blog citraliana.com, misalnya blognya. Terus kemudian Pak, boleh nggak saya mewawancarai Bapak untuk saya muat di blog saya? Ya gitu, contohnya begitu. Dengan begitu kita bisa punya contoh orang sukses yang banyak gitu. Sekarang saya mau banyak menemui orang itu karena saya dulu wartawan kampus ya, Teknik Sipil itu punya Kelaperon namanya, Teknik Sipil UGM itu punya majalah Kelaperon, saya wartawan di sana. Nah, makanya sekarang saya punya bisnis media juga. Jadi kalau mau tahu itu bernas.id namanya punya saya. Jadi saya pimpinan di sana dan itu cara saya memudahkan untuk bertemu dan menginterview banyak orang. Jadi kita banyak tahu rahasia suksesnya. Nah, ini cara meningkatkan mindset kita, gitu ya, cara meningkatkan mindset kita. Karena kalau menurut hemat saya tuh 80% itu ada di mindset. Kayak Mbak Citra tadi sudah mengatakan, saya punya Pak D atau Om atau siapapun yang sukses di toko bangunan. Kayaknya sukses banget, saya pingin seperti dia. Nah itu udah mindset itu. Dan saya seharusnya bisa, gitu. Itu mindset itu begitu, ya. Kalau skala 1 sampai 10, Mbak Citra, 1 sampai 10, keyakinannya untuk sukses, 10 sangat yakin, 1 sangat tidak yakin. Berapa sekarang level keyakinannya? Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, mindset itu mengubah cara pikir kita ya kan Pak. Betul. Jadi saya kalau bisa ya yang tertingginya itu. Jadi saya pasti sukses dan saya akan sukses. Sekarang berapa level keyakinannya? Saya siap untuk sukses itu. Kayak 8 sih Pak. Karena 8. masih ada yang Yes, nah itu good. Jadi tahu ada gap yang masih harus diisi kan? Ya. Dari 8 ke 9, dari 9 ke 10. Berarti 8 level keyakinan ini udah bagus karena itu sudah melangkah mendekati suksesnya makin gede. Nah, sebenarnya sama, teman-teman yang punya impian di chat ini tadi, gitu ya. Mbak Liana dan Mbak Citra dan kawan-kawan, semuanya yang punya impian-impian tadi itu, naikkanlah perasaan untuk suksesnya itu menjadi level 8 ke atas. Coba teman-teman sekarang bertanya dari dalam hati. Dari yang saya tulis, ini tadi ada Marcel Manhutu menulis impian saya adalah menjadi kontraktor sukses. Hambatannya katanya susah konsisten, itu ya. Nah, oke. Sekarang ditambahin dalam hati. Kalau skala 1 sampai 10 sama dengan Mbak Citra tadi, 10 sangat yakin bisa sukses, 1 sangat tidak yakin. Berapa level keyakinan saya? 8 minimal. Kalau masih 6 atau 7, coba apakah perlu diganti impiannya ataukah perlu ditambahkan networknya, temannya, contoh orang suksesnya dan lain sebagainya. Ya, untuk mendekatkan membuat sukses. Mbak Citra, selamat dan sukses ya. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Terus, Pak. Kemudian selanjutnya Muhammad Wis, siapa nih? Muhammad Wis. Siapa yang namanya Muhammad Wis? Yang 8043. Silakan on cam. Oh, Muhammad Wisnu ya? Ya, Pak. Mana nih videonya? Sebentar. Sudah on cam, Mas Wisnu? Sudah, Pak. Sudah. Oh, oke, muncul.
Di mana Mas Wisnu? Saya kirim di komentar Pak, yang impian saya. Oke, lanjut. Saya baca. Lanjut. Dari impian itu gimana ininya? Lulus kuliah, bangun bisnis perumahan, bangun toko. Kendalanya saya pengen lulus kuliah terlebih dahulu, belum ada penghasilan tetap. Oke, silakan ceritakan Mas Wisnu. Dengan impiannya. Ya kalau impian biasanya berubah-ubah gitu Pak. Oh, Saat ini tuh saya pengen lulus kuliah dulu, kayak ganggu pikiran tuh Pak. Jadi sekarang kurang- semester berapa? Sekarang semester berapa? 8 Pak. Semester 8, oke. 8. Oke, udah menjelang lulus lah ya. Iya. Bisa fokus dulu konsentrasi ke skripsi ya. Udah mulai? Belum. Belum mulai. Tema udah dapat? Kayaknya mau ke perencanaan apa? Manajemen waktu CPM tuh Pak. Sejenis kayak gitu. Manajemen waktu. Iya. Project management bukan? Kayak percepatan menggunakan metode CPM atau apa jenis kayak gitu Pak. Oke. Kalau saya kemarin skripsinya pakai project management, pakai Microsoft Project ya di. Oh iya. Saya coba di nanti bimbing. Pak aplikasinya. Oke. Terus kemudian setelah lulus? Saya pengen bangun bisnis Pak, perumahan. Awal tuh kerja dulu, cari penghasilan sama cari pengalaman, terus bangun bisnis. Kalau soal teman tuh sudah dapat Pak. Cuma Teman udah dapat? Sudah. Oke, berberapa orang? Kalau yang yakin 1 orang Pak. Tapi itu pasti memang. Jadi teman Oke. dekat Pak. Oke. Jadi bisnis perumahan rencananya di mana? Sebelum nentuin tempatnya Pak. Cuman kayak aplikasi itunya sudah mungkin direncanain Pak. Kayak konsep-konsepnya tuh. Maksudnya di Jogja atau di luar Jogja? Di luar Jogja Pak. Di mana kira-kira? Jawa Nggak Barat. apa-apa. Jadi minimal ada hal-hal yang segera ditetapkan, tidak geser-geser lagi. Jadi jangan ganti-ganti terus. Jadi salah satu caranya impian itu jangan terlalu sering ganti-ganti memang, agar bisa fokus energinya ke situ. Karena energi mengalir kemana kita fokus, gitu. Pikiran kita fokus kemana, energinya mengalir. Semesta akan mendukung kita untuk mencapai itu. Nah sekarang mulai fokuskan. Oke, perumahan sudah clear dulu. Sudah tahu ilmunya bagaimana perumahan? Masih dipelajari Pak. Masih dipelajari ya. Oke, sudah punya buku bacaan untuk menjadi seorang pembangun perumahan? Belum? Belum ya. Sudah ada rencana buku yang mau dibaca? Masih belum Pak. Saya lihatnya dari pengalaman orang Pak. Kalau ada bukunya yang bisa dibaca, mau baca nggak? Mau Pak. Insya Allah mau. Nih, Nggak lihat. Bentar. kelihatan nggak? 8 kecerdasan bisnis properti. Oke, saya kasih buku itu, nanti dibaca ya. Oh iya Pak, makasih banyak. Kasih nomor saya di 0811 28 28 3522. Ya, saya kasih satu buku untuk kelas ini satu hari ini ya. Kebetulan impiannya bikin perumahan, jadi saya kasih bukunya. Oke. Ya, kebetulan tidak dijual di Gramedia soalnya, jadi tidak ketemu. Ya, dulu dijual tapi udah habis. Ini tersisa dikit-dikit. Oke. Thank you, Mas Wisnu. Semoga sukses dengan ininya, dengan cita-citanya. Nanti silakan WA ke saya untuk bukunya ya. Iya, Pak. Oke. Thank you. Selanjutnya, kok ada Nur Hasanah Kebidanan? Itu jurusan kebidanan ya? Coba Nur Hasanah, on cam. Mungkin pakai Zoom orang lain mungkin ya. Agnes Silpiani Ngambut, bisa on cam? Iya Pak, bisa. Ya, coba. Kita bahas yang terakhir. Untuk yang di chat tadi, apa impiannya? Kalau yang dari saya itu, impian saya itu membuka bisnis online.
Cuman hambatannya itu pengalaman sama kurang percaya diri, Pak. Oke. Dan modal. Apa namanya? Sudah praktek belum sekarang? Praktek apa, Pak? Praktek online itu sudah toko online sudah praktek belum? Belum, Pak. Kan kurang pengalaman, jadinya belum percaya diri. Oke. Sebenarnya apapun itu kalau tidak praktek sekecil apapun, tahu dropship, istilah dropship? Kurang tahu sih, Pak. Oke, coba di googling sekarang, dropship, DROPSHIP, dropship. Jadi ketika kita mau memulai menjadi seorang entrepreneur, minimal kita kenal dengan kosakata. Jadi kata Robert Kiyosaki, salah satu guru saya, kebetulan saya belajar langsung di kelasnya Robert Kiyosaki, itu adalah bahwa kata-kata itu adalah harta. Gini. Jadi orang-orang yang kata-katanya di bawah 2.000 kosakata itu miskin orangnya. Jadi kosakatanya dikit sekali yang dia paham. Mohon maaf ya, teman-teman kita yang orang tua yang tukang batu, ya, petani di kampung, itu kosakatanya terbatas, sebatas itu hanya sekitar 2.000 kata biasanya. Naik sedikit. Nah, orang-orang yang kaya katanya kosakatanya itu di atas 20.000. Jadi mereka punya kosakata, ya. Jadi ketika ngobrol apa-apa macam-macam dia ngerti. Ya. Istri saya sering heran ya, karena saya sering ketemu siapa aja bisa nyambung gitu ngobrolnya. Nah, itu karena kosakata di kepala saya banyak. Kenapa? Karena saya baca buku, saya baca internet, ya, baca macam-macam gitu. Jadi membaca itu menambah kosakata. Jadi kosakata adalah harta, ya. Jadi tambahin kosakata. Nah, tadi saya menambahkan kosakata namanya dropship. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Panggilannya siapa? Agnes atau siapa? Ivy, Pak. Siapa? Ivy, Pak. Isi, oke. Isi, coba sekarang apa dropship itu apa? Dropship itu pertumbuhan teknologi komunikasi ya. Cara berinteraksi. Coba cari yang lain yang hubungannya dengan dropship online. Coba tambahin kata online sekarang. Jadi dropship itu adalah cara kita bisa memulai bisnis online tanpa punya barang sendiri. Jadi barangnya itu disediakan oleh supplier. Kita jualin produknya supplier. Boleh pakai brand kita juga, ya. Nanti dikirim langsung oleh supplier ke konsumen, gitu. Jadi itu menyebabkan modal kita sedikit sekali. Jadi mencoba itu potensi gagalnya rendah, gitu. Oh ya, Pak. Melakukan riset supplier atau pemasok barang, menentukan produk serta niche, mendaftarkan diri sebagai. Oke, nanti googling lebih banyak ya. Intinya cara berbisnis secara dropship. Coba di googling lagi sekarang. Nah ini bagaimana cara mengisi pikiran kita dengan banyak sesuatu yang kita inginkan, gitu ya. Sesuatu yang kita inginkan, kita googling aja. Nanti sudah itu banyak dapat kosakata. Kan katanya kata-kata adalah harta. Oleh karena itu banyak tambahin harta di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita banyakin kata harta dengan googling itu. Tahu cara bertanya ke Google. Google akan menjawab. Gitu, kurang lebih begitu. Itu ya. Siapa? Isi ya panggilannya atau Silvi? Isi, Pak. Isi ya. Oke. Thank you ya. Sukses ya. Oke, baik. Sama-sama. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah banyak membahas tentang mindset. Jadi untuk sukses memang kita harus mematangkan dulu mindsetnya. Kenapa? Waktu banyak saya gunakan untuk berbicara tentang mindset di dalam di dalam pertemuan kita kali ini, ya. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana bisnis perumahan, ya. Nanti saya akan bahas lebih detail. Saya akan bahas 8 kecerdasan bisnis properti. Keahlian apa saja yang harus dimiliki. Nanti itu di pertemuan berikutnya, ya. Hari ini kita matangin dulu mindsetnya. Karena kalau salah mindset, diajarin technical banget di bisnis properti, nanti nggak kuat, ya, nggak kuat. Oke. Berikutnya adalah skill set, ya. Sebentar, ini slide saya kok tidak jalan, sebentar ya. Bentar, saya ini dulu ya.
Oke. Oh ya, masih tentang mindset. Jadi kita, ini buku bacaan saya, sampai hari ini saya masih baca buku ini. 27 tahun baca buku ini, The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Jadi teman-teman saran saya cari buku ini, ya, cari buku ini. Paling tidak kalau memang dia ini cari gratisannya dulu, kalau di Google misalnya kalau memang ada. Apa namanya, sebagian dari halamannya. Tapi buku ini sangat membantu saya untuk berpikir besar. Nah, kalau kita mau jadi entrepreneur, mau tidak mau kita harus berpikir besar. Nah, berikutnya adalah untuk mencapai impian-impian tadi yang sudah teman-teman tulis tadi, ya, itu teman-teman butuh skill. Jadi kalau hanya mindset saja nggak cukup, skillnya harus memadai. Makanya tadi mau jadi kontraktor, mau jadi punya toko bangunan, mau jadi bisnis perumahan, mau bisnis online, mau bisnis pariwisata, semua membutuhkan skill. Ya, nah skill itu ada 2. Kalau kita belajar teknik sipil, kebanyakan kita banyaknya hard skill, ya, hard skill. Saya tidak mencantumkan tadi hard skill. Nah, tapi bagaimana bikin RAB itu hard skill namanya, ya. Jadi kalau di sini ada keahlian sosial media manajemen, baca laporan keuangan, menganalisa data bisnis, membuat proposal, laporan, surat penawaran. Nah, RAB itu bisa diproposal, ya, dipakainya. Ya, laporan juga, laporan kita dilatih bikin laporan kerja praktek misalnya. Surat penawaran ini keahlian-keahlian hard skill yang dibutuhkan dan mulailah belajar pelan-pelan, ya. Mulai belajar, banyak latihan. Nah, ketika kita aktif di organisasi di kampus, itu adalah sebenarnya kita melatih keahlian-keahlian seperti ini. Jadi tahu bagaimana cara orang berkegiatan gitu. Nah, soft skill misalnya communication skill. Bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ada bukunya juga itu. Silakan dicari, coba googling sekarang. Cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu Dale Carnegie penulisnya. Ya, kemudian presentation and meeting management. Jadi kita harus bisa presentasi, ya, dan bisa memanage, ya, memanage tim, memastikan tim satu visi. Kadang-kadang tim kita berantem, ya, kita harus bisa mengatasi, ya. Itu. Kemudian negotiation skill. Kita perlu nego dengan investor, kita perlu nego dengan kontraktor kalau kita pengembang perumahan, ya. Kita perlu nego dengan pemerintah kalau kita kontraktor, kita perlu nego dengan developer, pengembang perumahan kalau kita kontraktor, kita perlu nego dengan kontraktor kalau kita pemilik toko bangunan, kita perlu nego dengan toko bangunan kalau kita kontraktor, dan seterusnya. Semuanya membutuhkan negosiasi, ya. Kemudian leadership skill, kita juga perlu memimpin, memastikan kalau kita merencanakan, ya, sebuah, misalnya mau bikin perumahan, rumahnya kita rencanakan selesai dalam 6 bulan atau 4 bulan pembangunannya, ya kudu selesai gitu. Nah, itulah yang kepemimpinan. Misalnya kalau kita sebagai pemborong misalnya, bos borong gitu ya, itu membawahi tukang dan laden misalnya gitu. Ya, ada tukang kayu, ya, ada tukang keramik, ada tukang batu, ada tukang atap, ada dan seterusnya, ya. Itu kita harus mampu memimpin mereka. Ya. Nah, berikutnya adalah mentoring skill, keahlian agar tidak selalu membebani kita yang mengerjakan, kita harus bisa mendelegasikan kepada orang lain. Nah, kadang-kadang mereka nggak tahu gimana caranya. Nah, kita perlu ngajarin. Nah, ini mentoring namanya. Ya, jadi ini hanya sebagian dari skill yang harus dimiliki. Tapi dari segini aja halaman ini seharusnya kita sudah bisa mulai. Oke, kita diskusi lagi. Saya mau lihat teman-teman, coba Azra Favian Wijakangka. Silakan di-on-kan kameranya. Oh iya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Oke. Oke, silakan. Mas Azra, tadi kan ada keahlian-keahlian itu. Iya. Mau ditampilkan lagi? Saya mau tanya, keahlian mana yang kira-kira belum dimiliki? Dan yang sudah dimiliki? Coba. Kalau saya mungkin karena kurangnya pengalaman ya Pak, buat sekarang itu untuk negotiation skill itu masih kurang. Mungkin kalau leadership skill ya saya pernah juga kayak apa ya? Ya walaupun nggak
apa ya, nggak serius gitu, cuman main-main gitu, tapi yo pernah yang namanya mimpin gitu loh Pak. Mimpin apa itu? Geng motor? Enggak Pak. Kan sering main itu Pak, saya sering main game online. Oke. Nah itu juga memimpin tim saya gitu Pak. Oke, good. Sudah ada modal itu artinya toh. Oke, apalagi yang perlu dipelajari untuk mencapai impian? Tadi kan udah nulis ya impiannya ya mestinya ya. Iya. Itu Apa? karena yang tadi saya tulis itu hambatan saya kan mengenai itu Pak, kurangnya percaya diri, terus takut akan kegagalan, sama satu lagi itu ini Pak, kurangnya pengalaman. Nah itu ya mungkin anu sih Pak, lebih ningkatin percaya diri aja sih Pak. Oke, good. Sudah mengenali apa yang menjadi kekurangan diri dan tahu apa yang harus dipelajari, itu udah keren. Ya. Nah, Mas siapa tadi? Azra ya? Iya, Pak. Mas Azra ya. Oke, Mas Azra terus tingkatkan yang belum dimiliki, yang sudah dimiliki juga ditingkatkan. Perbanyak organisasi saran saya. Perbanyak ikut organisasi. Organisasi apapun, boleh di kampung, boleh di kampus, boleh di mana aja. Ikut organisasi dan itu pasti akan melatih, meningkatkan skill-skill ini. Ya, nanti karena biasanya setiap organisasi itu akan menugaskan kita. Kadang-kadang tugas itu kita nggak mampu, tapi nggak apa-apa. Itu yang akan membuat kita jadi belajar, toh. Dan sekarang menariknya belajar banyak hal itu pakai Google. Googling aja apa yang ingin dipelajarin. Cari di YouTube, ya di YouTube ketemu nanti, gitu ya. Gitu. Iya, Pak. Oke, sukses Mas Azra, thank you. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terus kemudian Edelbertus Kurnialdi. Silakan on cam. Oke. Ya, Pak. Yo, panggilannya siapa? Aldi? Aldi, Pak. Oke. Mas Aldi dari mana? Dari NTT, Pak, Flores. Flores ya. Tadi udah ya? Belum kan? Belum. Kita belum ngobrol kan? Belum. Ya. Oke. Apa impiannya? Yang paling mau sih, Pak, pengen jadi pengusaha sukses, Pak. Tapi dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun. Nah, dalam bidang apapun akan mulai dari mana? Nah, itu. Perlu difokuskan. Mulai dari mana? Kira-kira. Mungkin dari usaha-usaha kecil yang tidak perlu modal besar, kayak toko pakaian, jual barang-barang bekas, apalah. Pokoknya start dari yang kecil. Semua hal besar mulainya dari kecil kok. Mulainya dari ide, gitu ya. Mulainya dari ide. Oke, kira-kira hambatannya dari skill set ini mana yang belum dimiliki dari yang di layar sekarang? Skill set, ada soft skill, ada hard skill. Mana yang belum dimiliki yang sekiranya harus belajar lebih banyak? Kalau dari yang sudah, kayaknya masih di konsisten sih, Pak. Kurang konsisten ya. Kurang konsisten itu munculnya seringkali karena belum percaya diri, betul nggak? Kurang percaya diri kan? Bisa jadi. Iya. Ya. Oke, untuk menambah percaya diri banyak nonton YouTube yang berkenaan dengan bisnis yang ingin ditekuni. Oh iya. Cari di Google. Ya. Jadi masalah yang sering itu adalah gini, mimpinya jadi pengembang perumahan, tapi nontonnya TikTok terus gitu yang tidak ada hubungannya. Jadi tidak mendukung alokasi waktu, pikiran, perasaan dan tindakan gitu ya, pembelajaran itu tidak diarahkan untuk mencapai tujuan. Ini manajemen waktu ini ya. Itulah yang bikin sering gabut ya. Sering bikin andilau ya, antara dilema dan galau ya. Oke, thank you Aldi. Ya, siap Pak, makasih Pak. Oke. Baik, teman-teman, kita lanjutkan sekarang dengan materi berikutnya. Jadi skill ini perlu dikembangkan. Banyak skill ya, silakan. Yang mau bisnis online ya, perlu mungkin bunyinya adalah mempelajari cara kerja TikTok gitu ya. Bagaimana cara meningkatkan
follower di TikTok, subscriber di YouTube, ya, dan seterusnya, ya. Nah, itu silakan, tergantung fokus masing-masing, gitu ya. Terus kemudian adalah, oke, skill kita itu adalah ini dia yang harus dikembangkan. Jadi sebuah bisnis kalau kita jadi entrepreneur tidak akan terlepas dari 3 hal ini. Itu namanya PPT kalau gampang biar teman-teman nyingkatnya. People, proses, dan teknologi. Ya, people, proses, dan teknologi. Jadi people itu menangani orang-orang, ya. Teknologi itu adalah teknologi untuk mendukung agar kita bisa menyelesaikan dari produk dari bahan baku menjadi barang jadi. Bahan baku namanya pasir, ya, namanya kayu, keramik, ya, aluminium, ya, barang jadinya namanya rumah. Jadi ada input, itu adalah, ya, inputnya adalah rencana kerja, gambar, kemudian kontrak kerja dengan kontraktor, pasir, koral, dan lain sebagainya. Lalu kemudian diproses, ya, pembangunan namanya proses konstruksi, proses pembangunan, lalu hasilnya adalah rumah misalnya. Itu output. Jadi input, proses, output. Biar gampang teman-teman nyingkatnya IPO. IPO, ya, input, proses, output. Gitu ya. Jadi input, proses, output itu membutuhkan 3 hal. People, orang-orangnya harus disiapkan. Teknologi, itu teknologinya harus siap, gitu ya. Misalnya teknologi rangka baja, misalnya gitu ya. Rangka baja itu sebuah teknologi. Kalau dulu kan bikin atap itu pakai kayu, ya, pakai kayu, bahkan pakai bambu, ya. Nah, sekarang teknologinya namanya rangka baja, misalnya begitu. Kalau dulu semen itu, lantai itu disemen, jadi campuran, ditebar, diratakan, itu lantai. Sekarang sudah ada lantai keramik, lantai granit, ya, lantai parkit dari kayu, dan lain sebagainya. Jadi banyak, itu teknologi lantai, ya. Dulu jendela itu pakai kayu, ya, kayu, bahkan kalau rumah saya waktu kecil itu dari atap daun kelapa jendelanya, ya. Nah sekarang pakai aluminium, ya, pakai aluminium, misalnya begitu. Nah ini adalah teknologi. Nah, sudah ada people-nya, sudah ada teknologinya, lalu ada prosesnya. Ya. Oh ya, teknologi juga zaman dulu menyambung itu, ya, menggunakan paku saja biasanya. Nah, sekarang sudah ada las misalnya, bisa dilas, itu teknologi. Nah, proses itu, ya, prosesnya itu adalah proses mengawal rencana misalnya bangun 1 unit rumah itu adalah misalnya adalah 120 hari, bagaimana 120 hari itu menjadi kenyataan rumahnya. Ya, jangan sampai masih dalam bentuk bahan atau apalagi menjadi bangunan mangkrak. Ya, kira-kira begitu. Itu yang kira-kira perlu dikawal ya, teman-teman, nanti ketika di entrepreneur. Apapun lah, saya mau bisnis online, Pak. Oke. Tetap ada people, ya. Orang-orangnya siapa yang mengerjakan? Oh, saya sendiri, Pak. Oke, people-nya Anda. Oke, teknologi. Nah, misalnya pakai teknologi sosial media, ya, teknologi sosial media, gitu. Jadi itu teknologi yang harus dipahami. Website itu teknologi, ya, harus punya website misalnya. Oh, marketplace, saya dipakai di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, nah, itu juga teknologi, ya. Jadi people, teknologi. Pak, saya mau pakai staff, oh, itu people juga. Saya dan staff itu people. Nah, barulah prosesnya. Oke, kalau mau bisnis online, mulainya dari pilih dulu barangnya. Mau jualan apa? Oh, sebentar. Sebelum tahu barangnya, cek dulu apa yang lagi viral dibutuhkan oleh orang. Misalnya gitu, contohnya begitu. Ya, itu rencana, ya, tindakan, evaluasi, rencanakan lagi, bertindakan, evaluasi lagi. Lihat hasilnya, ya. Setelah ada hasil, dievaluasi, gitu ya. Itu kurang lebih proses, ya, people, proses, dan teknologi yang harus dilalui. Kalau kita bicara toolset untuk memulai usaha, ya, kita bisa butuh dalam bentuk hardware, misalnya kita butuh komputer, kita butuh mesin las, itu hardware. Kita butuh gergaji, ya, itu hardware. Kita butuh alat berat, misalnya kita mau bisnis alat berat, kita butuh ekskavator, kita butuh bulldozer, kita butuh backhoe, dan lain sebagainya. Itu hardware, ya.
Kemudian software, ya software itu misalnya kita menggunakan PowerPoint. Sekarang kita lagi nonton PowerPoint ini, itu software. Kita menggunakan Microsoft Project, itu software. Kita menggunakan Mind Mapper misalnya, Mind Map untuk mendownload ide-ide kita. Itu Mind Mapper misalnya, saya pakainya Mind Mapper, itu software. Untuk membuat flowchart pakai Microsoft Visio misalnya. Untuk statistik kita pakai SPSS misalnya, itu software. Ya, kalau untuk bisnis, apapun bisnisnya, kadang-kadang seringkali kita wajib punya perizinan. Kalau nggak punya perizinan, kita nggak bisa, kita melaksanakan bisnis secara ilegal misalnya. Itu nggak boleh. Jadi kita harus punya perizinan. Minimal paling sederhana namanya izin mendirikan bangunan kalau kita di sipil, ya. Kalau kita di ini, ya walaupun nama pribadi boleh, tapi ada izinnya mendirikan bangunan. Tapi kalau bikin perumahan itu ada mulai yang namanya izin prinsip, ya. Ada yang namanya, oh ya, mulai dulu dari perusahaannya, ya. Kita punya akte perusahaan, ya. Kita punya NIB, ya, nomor induk berusaha. Terus kita punya yang namanya SIUJK, surat izin usaha jasa konstruksi misalnya. Ya, kita punya SKA, sertifikasi keahlian misalnya, dan seterusnya. Jadi perizinan-perizinan seperti itu dibutuhkan untuk kita bisa menjalankan sebuah bisnis, ya. Apalagi yang bergerak di bidang teknik sipil. Mau bikin toko bangunan, kita perlu NIB, nomor induk berusaha, misalnya begitu, ya. Kemudian kita butuh mesin, ya, mesin-mesin, ya. Mungkin kita butuh mesin bubut, mesin potong, ya, mesin gerinda, ya. Bukan gerindra, ya, gerindra partai, ya, gerinda, ya, dan seterusnya. Kemudian kita juga butuh ruang kerja, kita butuh ruang kantor, mungkin kita butuh gudang untuk nyimpan bahan bangunannya. Atau kalau kita mau memproduksi sesuatu, kita butuh pabrik, gitu ya. Kita butuh pabrik. Oke, sekarang kita diskusi lagi. Ya, kita diskusi lagi. Kira-kira dari impian teman-teman, ya, kira-kira apa ya yang belum dimiliki hari ini, tapi rasanya akan dibutuhkan. Francisca Wahyu Endang Ningsih. Silahkan on cam. Ya, Pak. Oke. Dari mana, Francisca? Dari Flores, Pak. Wah, ini banyak banget dari Flores ya. Kayaknya Ya, satu pulau kuliah di ITN-nya ini. Ya. Oke. Francisca, cita-citanya, impiannya apa tadi? Mau jadi orang sukses sih, Pak. Oke. Sebenarnya. Lewat apa? Dengan menjadi apa? Dengan menjadi apa? Dengan menjadi kontraktor atau konsultan. Oke, good. Kontraktor dan konsultan sudah lebih fokus. Kira-kira untuk menjadi kontraktor dan konsultan butuh toolsetnya apa? Ya, Pak. Butuh toolsetnya apa? Ini kan ada toolset di layar. Coba dilihat untuk jadi konsultan dan kontraktor sudah tahu belum? Butuh apa aja nanti rencananya? Kayak perizinan, ruang kerja dibutuhkan, softwarenya juga, hardware-nya juga dibutuhkan. Hampir semuanya dibutuhkan di sini, Pak. Yang di toolset nih. Oke. Kalau software kira-kira jadi konsultan pakai apa ya softwarenya? AutoCAD. AutoCAD, oke. SAP, oke. Apa lagi, Pak? Excel. Excel. Oke, good. Nah, ini adalah contoh bagaimana caranya kita mengenali mulai. Ya, saya butuh toolset ini nih untuk sukses. Kadang-kadang kita nggak yakin karena belum punya skill setnya dan belum punya toolsetnya. Gitu ya, Mbak Francisca ya. Jadi bagus, good. Thank you, Mbak Francisca ya. Iya, Pak. Oke, Mas Pascal, silakan on cam. Mas Pascal sudah ngobrolkah tadi kita? Belum ya? Mic-nya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Tadi impiannya apa? Impiannya apa tadi? Kontraktor sukses. Oke, kontraktor sukses. Tadi kan ada mindset, ada skill set, ada tool set. Coba, apa skill set dan tool set yang dibutuhkan kira-kira untuk mencapai impiannya Mas Pascal? Ya, kalau skill set yang harus dimiliki untuk jadi seorang kontraktor.
itu bisa ada jiwa kepemimpinannya. Oke, leadership ya. Leadership. Oke, terus? Terus kemampuan berbicara, biar bisa menarik. Oke, good. Terus? Terus kalau mau jadi kontraktor kemampuan finansial juga Pak, atau modal. Udah punya cara kira-kira bagaimana cara mendapatkan modal? Masih belum Pak, susah Pak. Oke, saya kasih tahu ya. Kalau punya proyek yang menarik, modalnya 100 juta, tapi bisa menghasilkan 30 juta dalam 3 bulan, itu akan mudah cari modalnya. Cari orang yang kira-kira punya uang, taruh di deposito dia, taruh di bank, gitu. Ya. Oh sorry, ternyata kamera saya nggak hidup ya. Sorry. Ternyata tadi lupa ini ya. Oke. Jadi caranya begitu. Jadi cari sebuah proyek yang menguntungkan, cari orang yang punya deposito di bank. Nah, sehingga keuntungannya lebih besar daripada deposito di bank. Tapi orang ini harus percaya sama Mas Pascal, gitu. Konsepnya begitu. Iya, Pak. Maka caranya mulai sejak sekarang terus berlatih berkata jujur. Katakan tahu, katakan tidak tahu. Kalau tidak tahu, nggak boleh menjadi sok tahu. Itu kuncinya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita bertindak sok tahu, tidak tahu tapi pura-pura tahu, itu orang bisa baca ini orang nggak jujur ini. Gitu ya. Maka mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah. Tekniknya gitu ya. Itu cara mencari. Pak. Oke, thank you Mas Pascal. Terima kasih Pak. Thank you. Ya. Selanjutnya adalah sebentar. Herdianus Markus. Silakan on cam. Herdianus Markus. Oh, mungkin tidak sedang di depan kamera, di depan komputer ini. Sebentar, saya cari lagi. Rico Rivaldo. Ada Rico Rivaldo? Ada, Pak. Oke, coba on cam. Kita masih ada sekitar 10 menit, kita diskusi yang 2 menit dengan Mas Rico. Silakan. On cam, yes. Cita-citanya apa Mas Rico? Wah, rambutnya bagus. Kalau dari saya sendiri Pak, cita-cita mungkin jadi pengusaha sukses. Oke, pengusaha di bidang apa? Sudah ketemu? Untuk usahanya mungkin dari rumah atau toko gitu. Bikin perumahan maksudnya? Bikin ruko gitu? Ya, kayak gitu Pak. Oke, tinggal di mana Mas Rico? Sekarang atau dari asal Pak? Asal dari mana? Oh, asal dari NTT Sumba. Sumba ya, oke. Saya Sumbawa, jadi selisih 2 huruf saja kita. Nah, sekarang di Jogja berarti? Iya Pak. Nah, mumpung masih di Jogja, harus banyak belajar dari orang yang sudah sukses. Nah, ya, sekarang untuk menjadi bikin perumahan atau bikin ruko, kira-kira toolsetnya butuh apa? Yang paling pertama sih Pak, modal. Oke. Harus punya modal yang cukup besar. Yang kedua itu punya mental kepemimpinan juga sih Pak. Kepemimpinan, good. Untuk mengelola gitu, tidak takut untuk rugi. Oke. Rugi harus takut, tetapi takutnya itu di manage. Jangan takut terus sampai nggak bergerak. Gitu kuncinya. Betul Pak. Oke, thank you Mas Rico ya. Thank you. Kita lanjut ya materi berikutnya. Oke. Nah, sama saya mengingatkan kembali bahwa ada proses. Jadi
kalau mau jadi pengusaha, jadi entrepreneur, kita akan mengurusin 3 ini tetap, people, proses, dan teknologi. Tetapi jangan khawatir, jangan memulai segalanya sekaligus. Boleh pelan-pelan kok. Mulai manage dengan people-nya. People-nya adalah minimal diri sendiri. Tadi siapa saya lupa, sudah ada temannya katanya, satu teman akrabnya, gitu ya. Nah itu temannya berdua itu di manage dulu, ya. Terus belajar pelan-pelan teknologinya, belajar prosesnya. Jadi jangan langsung lulus kuliah langsung mulai tanpa proses persiapan. Proses persiapan sambil jalan kuliah, ya. Cari temannya dulu, di list dulu apa yang skill yang harus dipelajarin, apa perizinan yang dibutuhkan, dan seterusnya, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini action set. Ini udah terakhir. Tadi teman-teman sudah bikin yang namanya dream book. Ya, bikinlah proposal kehidupan. 10 tahun dari sekarang Anda ingin jadi siapa? Ya, bikin goal setting, pencapaian tahunan. Tahunan mau bikin mencapai apa? Lalu breakdown menjadi rencana kerja harian, mingguan, bulanan. Ya, mulai dari bulanan, tapi dari yang gede, namanya breakdown itu dari gede. Dari 10 tahun, dibawa ke 5 tahun, 3 tahun, dibawa ke 1 tahun, dibawa ke 1 minggu, dibawa ke 1 hari. Ya, gitu. Nah, dibuatlah to do, doing, dan done. Jadi yang harus dikerjakan ini, yang sedang dikerjakan ini, yang sudah selesai ini. Ya, nanti cari, coba googling Kanban. Ya, nanti googling, terus tarik tabelnya. Oh, begitu. Gitu. Nanti kalau di Microsoft Project ada itu. Ya, atau di Trello juga ada. Ya, banyak yang ini. Mungkin Monday yang gitu-gitu juga ada, ya. Oke, lalu belajarlah project management, ya. Belajarlah project management, bagaimana memanage project. Project itu saya ingat dulu kuliah awal-awal gitu ya, 25 tahun lalu lah, 24 tahun lalu gitu. Diajarin tentang yang namanya project management itu apa sih? Oh, gini. Project adalah sesuatu yang harus diselesaikan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Ya, oleh karena itu, karena dia terbatas waktu dan sumber daya, ya, maka dia harus direncanakan dengan baik agar selesai tepat waktu, biayanya juga dan tepat biaya, gitu ya. Judulnya pakai BMW katanya, biaya, mutu, dan waktu. Ya, BMW, biaya, mutu, dan waktunya harus bagus, gitu. Nah, kurang lebih begitu, ya. Itu yang saya pelajarin 23 tahun yang lalu tentang project management, ya. Nah, jadi poinnya adalah mulai dari proposal hidup itu, ya, dibuatlah pencapaian tahunan, harian, mingguan, dan seterusnya, ya. Nah, saya mungkin ingin tunjukkan ya sekilas bahwa memang kita perlu yang namanya proposal hidup, kita tulis. Dulu saya menuliskannya di buku harian saya, ya, buku harian saya. Tapi sekarang saya mencoba membuat di PowerPoint, ya, di PowerPoint. Coba kita lihat sebentar. Nanti ini hanya sekilas karena saya membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Lalu kemudian saya ini membuat sebuah proposal hidup saya untuk ke depan, ya. Nah, coba. Jadi bikinlah, teman-teman tolong bikin ya proposal hidup. Kalau saya menulisnya dari 2022 sampai 2036. Ini contohnya, ya. Menyambut usia 60 tahun. Jadi nanti ketika 60 tahun. Dulu saya membuatnya usia 95 itu usia 19 tahun saya. Ketika bikin nulis di buku agenda, di buku diary, dulu belum ada PowerPoint. Ya. Jadi saya bikin proposal hidupnya. Apa proposal hidup? Misalnya secara personal, ya. Saya ingin menjadi pribadi yang bijaksana, bermental baja, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Bisa stress free dari tekanan hutang-hutang finansial, pribadi maupun bisnis. Memiliki waktu dan kebiasaan meditasi yang teratur. Mindfulness, selalu menyadari hadiah Tuhan di saat ini. Bisa dan memiliki waktu kreatif untuk menulis, belajar musik, membuat konten, dan lain sebagainya. Memiliki pendidikan, pengalaman, dan network yang memadai untuk menjadi konsultan pemimpin negeri ini, mulai dari kepala desa, bupati, gubernur, eksekutif BUMN, hingga presiden. Nah, itu salah satu contoh mimpi pribadi saya. Jadi teman-teman silahkan tuliskan, ya, agar menjadi lebih terencana. Ternyata dengan menulis kita tuh merenung, ya. Merenung, ya. Oh, ternyata saya harus begini, dan kita kadang perlu konsultasi.
Ya, keluarga misalnya, pendidikan anak-anak dalam dan luar negeri, memiliki apartemen dan villa keluarga sebagai sumber pasif income, melunasi hutang rumah. Nah, jadi kita itu kalau jadi entrepreneur ya, teman-teman, itu biasanya tidak terlepas dari hutang. Jadi karyawan pun kita juga tidak terlepas dari cicilan, entah cicilan motor, mobil, rumah, ya, dan seterusnya. Rekreasi keluarga dalam dan luar negeri, kursus keluarga dalam dan luar negeri. Jadi saya bermimpi mengajak anak-anak saya, istri saya untuk kursus di luar negeri. Kalau selama ini saya sudah gitu ya, nah, tinggal ngajak keluarga. Di bisnis saya ingin regenerasi kepemimpinan, melahirkan eksekutif bisnis. Saya ingin melahirkan para direktur baru di bisnis saya. Membangun standar bisnis autopilot, holding Bernas Mahakarya Group, membangun perusahaan publik dengan pendanaan dari publik, fokus menuju karir sebagai bisnis consultant, BUMDes, BUMD, BUMN, dan seterusnya, membangun McKinsey-nya Indonesia sebagai ekspansi dari kolaborasi, kampus, properti, IT, dan bank. Media dan bank ya. Kurang lebih begitu. Ya, di finansial saya ingin berlatih trading for living dan trading for dreaming. Equity 1M, 10M, dan 100M di trading dan investment account. Melunasi hutang-hutang dari hutang jangka pendek ke jangka terpanjang dan dari bunga terbesar ke bunga terkecil dan seterusnya. Membangun kebebasan finansial dengan aset alokasi dan dari bisnis properti ke aset sebentar ketutupannya. Ke aset digital. Ya, berinvestasi tanah untuk stok perusahaan developer dan apartemen untuk passive income. Membangun laboratorium kampus Bernas Mahakarya Tower di 38 kota di seluruh Indonesia. Ada hotel, apartemen, coworking space, cafe, virtual office, convention hall, dan lain sebagainya. Rencana pendidikan saya, ya ini ya, S2 Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di UGM. S3-nya juga sama, mengambil sertifikasi Chartered Financial Analyst. Program profesi insinyurnya saya ambil di UGM rencananya, Project Management Profesional di UGM, lanjut sertifikasi di pma.org. Kemudian Leadership Executive Program di Harvard University, dan beberapa sertifikasi pendukung di National University of Singapore dan Nanyang Technological University. Rencana karir saya, mengasah skill trading for living menuju trading for dreaming, mengajar di beberapa perguruan tinggi ternama mata kuliah kepemimpinan, memulai mengasah skill konsultan bisnis dan pemerintahan pasca lulus master, dan seterusnya. Jadi ini masih diteruskan dan nanti akan di-breakdown menjadi rencana tahunan dan lain sebagainya. Jadi itu kurang lebih materi hari ini. Nah, saya ingin teman-teman berpendapat ya. Mohon izin Bu Sally, mungkin tambah 10 menit lagi untuk kita sharing ya, Bu Sally ya. Teman-teman ya. Dulu, silahkan siapa yang ingin bertanya atau berpendapat tentang kuliah kita hari ini. Silakan. Biasanya pasif ya, mudah-mudahan ini tidak pasif ya. Karena kalau tidak ada yang bertanya, saya yang nanya nanti ini. Ting tong, ya, umumnya kelas begitu ya. Oke, Mas Raffiadi Nugroho. Silakan on cam. Pagi, Pak. Pagi ya, silakan Mas Raffiadi Nugroho. Mengenai kelas hari ini menyenangkan, Pak. Cukup hidup. Ini takut nilainya pengen nilainya dikasih bagus, harus kasih tahu menyenangkan ya. Padahal pilihannya hanya menyenangkan atau menyenangkan sekali sebenarnya. Jadi kalau menyenangkan tuh grade-nya di bawah itu. Kenapa menyenangkan, Mas Raffiadi Nugroho? Karena tadi ada informasi yang belum pernah saya dapatkan, Pak. Nah, apa itu? Kayak tadi mengenai kepemimpinan leadership, memulai karir itu bagaimana. Dan mengenai impian itu bagaimana. Itu saya sangat senang sekali sih. Oke, thank you Mas Raffiadi Nugroho. Thank you. Saya akan sapa yang belum ya. Marcia Caroline. Marcia Caroline, silakan. Iya, Pak. On cam ya. Silakan. Apa pendapatnya tentang kuliah hari ini? Dapat apa hari ini? Kuliah hari ini menyenangkan dan juga mendapat banyak informasi yang sebelum-sebelumnya mungkin belum dapat, yang belum saya dapatkan, Pak. Apa contohnya? Seperti tadi kalau mau jadi wirausaha,
Dan contohnya seperti mau jadi konsultan. Iya Pak, itu aja. Gitu ya. Oke, Ya, thank you. ya Thank you. Pak. Ya, terus kemudian thank you Marcia. Sama-sama Pak. Sama-sama ya. Oke, selanjutnya yang tadi belum ya, saya akan sapa satu-satu. Marto Adi, siapa ini? Marto, silakan Marto. On cam. Oke, wah, kayak bintang film ya, Marto ya. Silakan, Marto. Dapat apa hari ini? Belajar kuliahnya gimana? Kuliah hari ini? Oh, baik Pak. Kalau dari saya hari ini itu kuliahnya cukup seru, cukup menyenangkan karena saya bisa mendapat hal-hal baru yang sebelumnya itu belum pernah saya tahu, seperti menjadi seorang pengusaha yang sukses nantinya, terus seperti memiliki mindset atau pola pikir yang seorang pengusaha yang sukses, gitu Pak. Karena sejujurnya pribadi saya itu saya orang yang takut gagal begitu Pak. Dalam yang tadi Bapak suruh untuk tulis itu, yang menjadi halangan saya ya itu, makanya saya banyak tahu tentang mindset seorang yang sukses begitu di hari ini Pak. Oke, thank you, sukses Marto ya. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Baik, untuk PR ya, PR pertemuan berikutnya ya, Ibu Shelly memberi saya 2 kali kelas hari ini dan minggu depan kalau saya tidak salah. Tapi saya kasih PR untuk pertemuan minggu depan. PR-nya tidak usah susah-susah. Bikin proposal hidup saja. Proposal hidup saja, seperti yang tadi contohnya. Oke, ya, proposal hidup ya di bidang personal, bidang finansial, bisnis, ya, keluarga, silakan ditulis ya. Bikin proposal hidup, nanti dikumpulkan. Seperti di chat ini sama, nanti di chat ini kita kumpulkan ya, apa namanya, proposal yang bagus, yang paling bagus dan yang paling kepingin untuk dibimbing, nanti saya bimbing untuk 3 yang terbaik ya. Jadi nanti dibimbing secara bertahap, boleh kalian gunakan selama 1 tahun bimbingan ya. Bimbingan untuk menjadi seorang pengusaha. Oh Pak, saya ingin jadi kontraktor, gimana caranya, langkahnya gimana saja gitu ya. Boleh, bimbingan boleh online dan boleh offline. 1 bulannya 1 kali. Ya, jadi 1 tahun 12 kali. Menarik nggak, Mas Ahmad Aji Nugroho? Mas Ahmad Aji Nugroho. Coba on cam. Mas Ahmad Aji Nugroho. Oke. Yohanes Afrianto. Bisa on cam? Bisa. Menarik nggak kalau misalnya punya cita-cita apa terus dibimbing untuk mencapai selama 1 tahun? Menarik nggak kira-kira? Menarik Pak. Oke, agak gema. Menarik ya. Oke, thank you. Jadi boleh ya, agak sungguh-sungguh bikin proposal hidupnya ya. Rencananya mau seperti apa? Tidak harus bisnis spesifik, tapi Pak saya ingin sukses di bidang kontraktor misalnya dan lain sebagainya. Gak apa-apa, nanti kita bimbingan. Saya juga tidak sukses segala hal kok, jatuh bangun juga kok gitu ya. Semua orang begitu. Justru katanya begini, kalau orang yang gagal setengah sukses, setengah gagal, dan orang yang sukses itu bedanya adalah ketika menemui kegagalan, ya ketika dia dipukul jatuh, ya orang yang gagal itu lari, dia berusaha lari dari situ. Sementara kalau orang yang setengah sukses setengah gagal, orang tanggung itu, orang Mister Tanggung itu, dia akan merangkak, ya merangkak. Terus sementara kalau yang orang sukses, dia ketika dipukul jatuh, dia akan berusaha untuk lebih baik lagi. Dia tidak takut dan dia berdiri tegap kembali untuk menuju kepada impiannya. Nah, itu bedanya katanya. Ternyata si Mister Gagal, si Mister Tanggung, dan si Mister Sukses. Nah, jadi teman-teman nanti jadilah si Mister Sukses. Kalau gagal ya bangkit lagi, kalau jatuh ya bangun lagi gitu ya. Nanti Mas Yohanes silakan dibikin rencananya ya. Ya Pak. Oke. Thank you.
Saya mau tanya, ada yang keberatan nggak kalau diminta bikin proposal hidup untuk pertemuan berikutnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Bisa. Oke ya, menyenangkan kalau dibikin itu ya, nanti merenung ya. Mau minimal 5 slide lah ya. Nggak apa-apa, 5 slide aja cukup kok. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau yang pingin 20 slide juga nggak apa-apa. Ya, oke. Terus kemudian menarik nggak kalau kita bikinkan satu grup WA untuk khusus dua pertemuan ini? Boleh nggak kira-kira? Boleh, Pak. Ya, Pak. Boleh, Pak. Nambahin satu grup WA. Jadi nanti kalau mau ngumpul tugas jadi enak gitu ya. Nanti saya masukin ke grup aja kalau nggak Pak Putu, saya masukin dalam grup kelas aja nanti, Pak. Oh begitu, siap. Thank you. Sudah ada Bu Sally. grupnya, nanti tinggal Pak Putu tinggal saya masukin ke grup kelas nanti. Oh siap. Tapi nggak apa-apa Bu, rame nanti bikin proposal hidup di situ. Apa Pak, tenang aja. Nggak apa-apa, siap. Makasih Bu Sally. Siap. Baik. Baik, kita akan segera akhiri kelas. Terima kasih Bu Sally atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman semua. Mari kita on cam semua dulu. Kita ambil foto bersama untuk kenang-kenangan kita hari ini. Ya, kita on cam semua. Baik, silakan on cam semua. Masih ada yang belum on cam, ternyata jumlahnya dua ini ya. Kita 27 ini. Oke, 2 kali difoto. Oke, on cam semua menghadap kamera, kita print screen ya. 1, 2, cheese. 1, 2, cheese. 1, 2, cheese. Oke, yang satunya ya, yang satunya. Halaman yang satunya. Oke, 1, 2, cheese. Semua 1, 2, cheese. Oke, thank you. Nanti saya share di grup ya. Saya share di grup. Oke, terima kasih banyak Bu Sally. Sekiranya ada yang mau disampaikan Bu Sally, silakan. Pak, untuk mahasiswa di chat saya berikan presensi, ya kan? Link presensi, silahkan melakukan presensi untuk perkuliahan pertemuan 9. Monggo. Akan saya tutup di jam 11.15. Terima kasih. Baik, makasih banyak Bu Sally. Terima kasih Ibu Sally dan semuanya. Sampai jumpa. Saya minggu depan ya Bu Sally ya, berarti ya hari Kamis minggu depan. Betul Pak, dengan jam yang sama. Dengan jam yang sama. Iya, nanti baik, hari baik. Kamis. Betul. Baik, terima kasih banyak Bu Sally. Berarti dalam 1 minggu ini silahkan teman-teman merenungkan. Silahkan berdiskusi dengan teman-teman sambil googling tentang untuk membuat tugas proposal hidup ya. Proposal hidup mau seperti apa? Bikinnya 10 tahun ke depan ya. Bikinnya 10 tahun ke depan. Oke. Nanti saya share di grup satu halaman ya, satu halaman tentang di dalam proposal hidup apa saja yang harus ada. Jadi ada pribadi, keluarga, dan keuangan ya, tentang itu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan dan selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima Selamat kasih pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Sehat kasih selalu, Pak. sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa ya minggu depan ya. Ya, Ya, Pak. Pak.